Halo warga intelektual sekalian. Baru-baru ini lagi rame di media sosial di mana negara-negara Arab mohon-mohon sama Donald Trump, guys. Mohon-mohon sama Amerika. Ada 9 negara-negara Arab yang mohon-mohon, yang ngemis-ngemis terhadap Amerika supaya Iran jangan dibombardir, supaya Iran jangan diserang oleh Amerika, guys. Wow, gila banget. Luar biasa. Sementara di Konoha, Iran itu dielulukan. Iran adalah masa depan daripada umat muslim. Iran adalah negara superpower, negara kuat, tidak pernah mengemis terhadap Amerika. Pada faktanya, kita lihat sekarang ini ya justru Iran yang ngemis-ngemis sama Amerika, ya mohon-mohon ya, nyembah-nyembah sama Amerika supaya apa? Supaya jangan diserang. Ya, saya tahu ya Iran itu tidak secara eksplisit ya, secara tidak langsung Iran mengatakan bahwa ya jangan serang Iran dong ya. Iran mengatakan seperti itu ya, pemimpin Iran. Pemimpin Iran itu bermuka dua. Di satu sisi mereka mengatakan kita tidak pernah ngemis sama Amerika, tapi mereka menggunakan proksi-proksi mereka. Mereka menggunakan pihak ketiga ya seperti Oman, Dubai, Qatar dan sebagainya untuk apa? Untuk mohon-mohon sama Amerika. Jadi Iran itu sangat-sangat licik sekali ya. Kemudian baru-baru ini di Iran ada peraturan baru, guys. Apa itu peraturannya? Jadi, wanita di Iran sekarang ini sudah bisa mengemudi, guys. Sudah bisa naik motor. Namun anehnya, pemerintah Iran memperbolehkan wanita-wanita Iran mengemudi, naik motor, punya SIM dan sebagainya, bukan karena mereka prihatin sama rakyatnya, bukan karena mereka itu mencintai kebebasan, bukan, tapi karena kemacetan. Jadi di Iran itu terjadi macet parah sehingga apa? Sehingga wanita diperbolehkan naik motor. Jadi kalau di Konoha itu ya daripada naik mobil pribadi ya mending naik ini deh ya naik ojol, Grab gitu ya. Itu sebenarnya ya, solusi daripada pemerintah Iran. Licik sekali ya pemerintah Iran ini. Kemudian kalau saya perhatikan itu ya di Konoha ada sebuah provinsi bernama Aceh. Aceh ini kan ngotot merdeka ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa sih Aceh ini ngotot merdeka? Padahal kan mereka sudah melihat bahwa Iran itu tidak bisa jadi negara maju. Iran itu kan murni menggunakan ideologi Islam. Aceh juga seperti itu kan kalau merdeka kan, mirip seperti Iran. Nah, yang jadi pertanyaan, ngapain merdeka gitu ya kan? Ngapain merdeka kalau nggak bisa jadi negara maju? Kalau ujung-ujungnya nggak bisa jadi negara maju, ya kan? Ya nggak sih? Menurut saya ini perlu kita perdebatkan ya, perlu kita diskusikan. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa pemerintah Iran itu ngemis-ngemis, nyembah-nyembah Donald Trump? Apa alasannya? Kemudian, kenapa Aceh ngotot minta merdeka? Sementara kalau mereka merdeka, akan sama nasibnya seperti Iran. Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi guys, media-media di Konoha itu kalau saya perhatikan itu banyak media yang munafik, ya bermuka dua, tidak konsisten ya. Apa yang terjadi di Timur Tengah mereka tidak memberitakan yang sebenarnya. Kenapa media-media seperti katakanlah misalnya inisialnya T ya, Tri ya, akhirannya N ya. Jadi media-media ini kalau saya perhatikan itu seperti memihak gitu ya. Saya itu sebenarnya bukan memihak pada Amerika, pada Israel, enggak. Saya tuh memihak pada kebenaran. Saya nggak suka narasi bodoh gitu. Kalau benar ya benar. Ya kalau Amerika misalnya nih menyembah sama Iran, saya akan mengatakan yang sebenarnya. Tapi kan pada faktanya kan yang menyembah itu kan negara-negara Arab sama Amerika. Itu kan pada faktanya, pada datanya. Ya, jadi di sini saya netral ya, saya tidak berpihak ya. Kalau benar ya benar, kalau salah salah gitu. Jadi kalau saya perhatikan media-media yang di Konoha itu mereka tidak jujur. Mereka berpihak. Kenapa mereka berpihak? Apa alasannya? Alasan yang paling masuk akal itu kalau mereka berpihak, maka media-media mereka itu akan dibenci, akan dikata-katain antek barat, ya akan sepi, ya dibiarkan, nggak ditonton, dan lain sebagainya. Itu guys. Ya kalau mereka mengungkapkan hal yang sebenarnya. Jadi kita sebagai konten kreator juga mohon maaf ya. Kita sebagai konten kreator itu
kita juga bingung ya, apakah kita ngomong yang sebenarnya, apakah kita harus berbohong supaya view-nya gede. Jadi ada dua dilema kalau saya perhatikan di Konoha. Dan ini juga berlaku bagi semua konten kreator. Karena kalau saya perhatikan konten kreator di Konoha itu menyembah algoritma. Apa itu menyembah algoritma? Itu kalau boleh jujur ya. Menyembah algoritma itu artinya yang penting rame ya. Terutama orang-orang yang jualan kelas ya, seperti Mas Mardigu, Benix, dan lain sebagainya ya. Kecuali dia nggak ada jualan kelas misalnya. Kenapa orang yang jualan kelas itu harus uh, menyembah algoritma? Supaya kelasnya laku. Kalau yang nonton cuma 3 orang, 4 orang kan nggak bisa jualan ya. Ya harusnya banyak orang baru bisa jualan. Jadi ada motifnya guys ya. Kalian tuh dikadalin guys sama ya channel YouTube seperti Benix ya, Mardigu Woy dan sebagainya, pengamat abal-abal. Mereka itu butuh view, mereka ngejelek-jelekin Amerika, ngejelek-jelekin Israel, ya, ngejelek-jelekin musuh daripada Iran dan sebagainya. Supaya apa? Supaya view-nya gede, ya, supaya view-nya tinggi. Jadi kita itu sebagai warga Konoha itu selama ini dibodohi terus ya, dikasih berita palsu, berita palsu, berita palsu terus ya. Dikonsumsi itu berita palsu ya. Kita nonton media berita palsu. Ya, jadi kita harus menggunakan otak gitu dalam menonton media juga kita harus menggunakan otak ya. Kalau misalnya ada warga Konoha mengatakan bahwa Iran itu adalah negara superpower ya, Iran itu adalah garda terdepan umat Muslim, no, salah total. Iran itu sebenarnya sudah kacau, sudah chaos. Kalau misalnya ada mengatakan oh karena di embargo, ya salah sendiri kenapa nantangin Amerika ya kan? Kalau misalnya nih lu kebal di embargo, misalnya nih Konoha kebal di embargo sama Amerika, ya nggak jadi masalah, ya kan? Tapi kan masalahnya kan nggak kebal, Iran kan nggak kebal. Kenapa dia melakukan keputusan yang sangat-sangat merugikan rakyatnya? Berarti itu kan kesalahan daripada pemimpinnya. Sudah tahu mereka itu nggak kebal dengan embargo, tapi mereka masih melawan Amerika, ya. Itu kalau saya perhatikannya. Ibaratnya gini guys ya, sudah tahu misalnya kalau hujan-hujanan itu bisa bikin sakit, penyakit gitu ya. Lalu kenapa hujan-hujanan? Iya kan? Itu kan faktanya. Ya cuma warga Konoha itu nggak bisa memikir sejauh ini ya, nggak bisa berpikir sejauh ini karena ya mohon maaf ya rata-rata IQ kita itu setara gorila gitu ya. Yang ngomong seperti ini bukan saya guys, tapi Rui Hasan. Jadi kalau marah jangan marah ke saya, marahlah sama Pak Rui Hasan. Dok Rui Hasan, Dokes ya, apa sih namanya lupa saya. Pokoknya itulah ya. Nabinya para ini ya, para penyembah algoritma. Jadi gitu guys ya. Konten kreator di Konoha itu rata-rata menyembah algoritma. Kalau mereka nggak menyembah algoritma, artinya kalau mereka nggak berbohong, ya nggak akan ada view-nya ya. Jadi tiap hari itu kalau saya perhatikan tuh konten kreator itu berbohong ya, berita palsu terus yang dikonsumsi oleh warga Konoha sehingga apa? Sehingga susah maju ya. Gimana mau maju coba orang berita hoax terus yang dipelintir ya. Jadi konten kreator itu ya nggak bisa nggak berpihak, harus berpihak ya. Kalau nggak ya sepi, mati channelnya, mati pelan-pelan. Nggak percaya tanya sama AI. Kemarin lalu saya udah tanya sama AI. AI ngomong, eh iya benar, itu fakta yang sebenarnya kata AI ya. Kemudian akhir-akhir ini di Iran wanita sudah bisa berkendara guys, naik motor. Tapi anehnya pemerintah Iran membebaskan warganya terutama wanita bawa motor hanya karena menghadapi macet gitu ya, bukan karena kebebasan gitu. Lagian ya kenapa sih pemerintah itu ngurusin yang namanya ya wanita pakai motor atau tidak? Apa hubungannya gitu ya? Apa hubungannya dengan agama gitu? Apa hubungannya kalau misalnya orang naik motor itu apa hubungannya dengan agama gitu? Kan nggak ada kan? Ya nggak sih? Kenapa sih peraturan-peraturan agama itu semakin hari ya? Nggak semua, tapi ya semakin hari semakin kadang-kadang semakin absurd gitu ya kalau saya perhatikan. Emang kalau misalnya nih ya di Iran itu wanita naik motor itu emang langsung masuk neraka gitu. Emang nggak masuk surga gitu. Ya emang surga itu bisa dibuktikan secara ilmiah, bukan berarti saya ngomong sama yang nonton video untuk tidak beragama. Saya tidak ada niat jahat ya. Saya tidak ada mens rea di sini ya. Emang kalau
Ada orang yang mengatakan bahwa surga itu ada, neraka itu ada. Mana datanya? Coba buktikan secara ilmiah. Bukan berarti saya menyangkal ya. Saya cuma bertanya, emang nggak boleh bertanya? Kenapa sih warga Konoha itu takut dengan pertanyaan? Ya, saya cuma bertanya guys. Bukan berarti saya tidak percaya. Cuma bertanya gitu ya. Di Konoha itu orang yang bertanya itu dianggap kurang iman, sesat, apa segala macam. Ya berpikir kritis dikit dianggap kurang beriman. Kamu sudah melanggar nilai-nilai agama. Apanya orang cuma bertanya doang? Ya cukup jawab iya atau tidak ya kan. Jangan langsung marah-marah nggak jelas. Gitu di Konoha kan banyak pemuka agama seperti itu guys kalau saya perhatikan ya. Kemudian selain itu di provinsi Konoha ada provinsi bernama Aceh. Aceh ini kan ngotot merdeka ya. Ngotot jadi negara merdeka. Beda dengan Timur Leste. Bukan berarti saya berpihak pada Timur Leste ya. Timur Leste itu kan mereka tidak niat mendirikan negara agama. Sementara Aceh itu berniat mendirikan negara agama. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Jadi kalau saya perhatikan di Aceh itu ya, orang Aceh itu pengen banget pisah dari Konoha gitu ya. Pengen mendirikan negara agama. Kalau mau lihat ya, mau lihat apakah negara agama itu masih bisa survive sekarang atau tidak, ya lihatlah Iran gitu. Kalau misalnya mengatakan, oh Qatar, Oman, ya Arab, mereka itu kalau saya perhatikan itu mereka itu lebih ini guys ya, lebih memisahkan agama kalau saya perhatikan. Iya, kalau secara pemerintahan mereka menggabungkan, tapi pada prakteknya mereka saya perhatikan itu memisahkan agama dengan negara. Buktinya apa? Buktinya negara yang paling rajin berdoa di dunia ini bukan Qatar, bukan Arab, bukan. Yang paling rajin itu ya Konoha. Konoha tuh si paling rajin beribadah di dunia guys ya. Si paling rajin berdoa. Ya sama seperti Aceh misalnya. Kalau misalnya Aceh ngotot tuh minta merdeka, ngapain? Ngapain? Mau jadi negara maju? Piye? Caranya piye? Gimana caranya? Ya, jadi kalau kita mau jadi negara maju itu, ya kalau misalnya Aceh ngotot jadi negara maju itu, ya, yang pertama SDM-nya dibenahi dulu, SDM-nya dulu deh, ya, sumber daya manusianya, ya, kemudian sumber daya manusia itu harus berpikir rasional, berpikir kritis, ya. Sementara di Konoha itu kan kalau berpikir kritis itu kan dianggap kurang beriman, ya, kalau berpikir kritis dikit itu dianggap melanggar dari syariat-syariat agama gitu ya. Kemudian dianggap ateis, agnostik dan sebagainya. Ya, jadi gimana? Coba kita mau berpikir kritis, berpikir kritis sedikit dianggap kurang beriman. Nggak mungkin lah. Jadi ini nih ya yang bikin saya kesal ya bagi warga Konoha. Warga Konoha itu kan pengen jadi negara maju. Gimana kita mau jadi negara maju kalau kita mengharamkan liberalisme? Liberalisme itu kan menghasilkan yang namanya orang-orang yang berpikir kritis. Liberal, membebaskan kita berpikir kritis. Ya, bukan berarti bebas-bebas-bebasnya. Ya, tapi ada aturan. Apa aturannya? Hukum. Kan ada hukum ya, setiap negara kan ada hukum. Ya, kemudian bagaimana dengan moral? Warga Konoha itu kan mengatakan bahwa agama itu adalah sumber moral. Iya, saya tahu agama itu sumber moral, tapi bukan satu-satunya. Ya, ada orang itu yang dengan membaca bisa jadi bermoral, dengan belajar filsafat jadi bermoral, dengan belajar tentang sains jadi bermoral. Ada seperti itu, nggak hanya agama tok gitu ya. Jadi kalau di Konoha itu kok ada orang yang mengkritik misalnya nih ya, mengkritik pemuka agama, maka akan kata-katain, kamu sesat, masuk neraka. Ya, jadi kita tidak akan bisa menjadi negara maju kalau kita mengharapkan berpikir kritis. Sementara di Konoha itu kan mengharamkan liberalisme, ya kita eh, di di framing untuk apa? Untuk membenci yang namanya eh, liberalisme. Padahal kita nggak bisa menjadi negara maju ya. Kita nggak bisa jadi negara maju kalau kita tidak berpikir kritis. Rata-rata negara maju berpikir kritis, guys. Coba saya mau nanya sama yang nonton video ini. Coba sebutkan satu saja negara maju di dunia ini yang tidak berpikir kritis. Rata-rata mereka berpikir kritis. Kita ambil contoh misalnya seperti China. Apakah China itu berpikir kritis? Ya. Kemudian Singapura. Apakah Singapura itu berpikir kritis? Ya. Kemudian Australia. Apakah Australia itu berpikir kritis? Ya. Jepang. Ya. Apakah Aceh berpikir kritis? No. Jadi gimana mau jadi negara maju coba? Mimpi ya yang ada. Jadi negara maju. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Jadi menurut saya pribadi itu kalau misalnya
Aceh pisah dari Konoha itu, potong kuping saya. Nggak bakal jadi negara maju. No. Prabowo jadi negara maju. Yang ada jadi negara, mohon maaf ya, negara paling terbelakang ya. Karena zaman sekarang ini negara agama itu nggak bisa relevan lagi guys. Cuman kalau saya ngomong seperti ini nanti kan pasti saya dikata-katain, "Oh, kamu sesat, ya kamu laknat dan lain sebagainya." Nggak bisa jadi patokan lagi sekarang. Sudah selesai guys ya. Relevansi negara agama itu sudah selesai. Ya, relevansi negara agama itu zaman dulu, zaman perbudakan ya. Kemudian zaman jahiliyah. Itu guys ya. Kalau zaman sekarang kan udah nggak lagi, teknologi sudah maju ya. Ya, artificial intelligence di mana-mana dan sebagainya. Cuman kita nggak mau memanfaatkan aja ya. Jadi sebenarnya kenapa kita nggak maju-maju itu karena kita nggak mau bayar harganya untuk menjadi negara maju. Bukan karena kita nggak tahu. Ya, kita nggak mau bayar harganya. Ada harga yang harus dibayar untuk menjadi negara maju seperti berpikir kritis ya. Sementara di Konoha itu kan mengharapkan berpikir kritis, kemudian jangan mengharamkan liberalisme, sementara di Konoha itu kan mengharamkan liberalisme dan lain sebagainya. Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Lalu bagaimana dengan Konoha? Konoha itu kalau saya perhatikan tuh ya, ketika saya berdebat dengan AI, berbincang-bincang dengan AI, ya, berantem dengan AI, gotok-gotokan dengan AI, ya, AI mengatakan bahwa Konoha itu sebenarnya nggak jelas juntrungannya kemana gitu ya. Konoha itu adalah negara bingung. Jadi negara maju kita susah karena apa? Karena kita itu kan bukan negara sekuler ya. Jadi kita itu masih di persimpangan ya. Kalau makanan itu kita makanannya setengah mateng nih. Kita itu di satu sisi oh, agak-agak seperti negara agama gitu ya. Tapi di sisi lain kita juga agak-agak seperti sekuler gitu. Jadi kita itu negara nanggung ya, nanggung jadi sekuler, nanggung jadi negara agama. Menurut saya pribadi ya, ini menurut keyakinan saya, lebih baik melakukan satu hal dulu ya, misalnya negara agama ya, ya udah negara agama sekalian gitu. Biar kita ngerasain, oh ternyata negara agama itu nggak bagus ya. Kemudian negara sekuler ya, sekalian sekuler gitu ya. Ya, tapi kalau untuk jadi negara sekuler kayaknya mungkin 1000 tahun lagi kali ya. Karena apa? Karena sekuler ini kan sudah terlanjur di framing ya, di framing negatif ya kalau saya perhatikan di Konoha ya. Dan masyarakat itu kan rata-rata tidak menerima yang namanya sekularisme. Padahal rata-rata negara maju itu ya sekularisme ya. Rata-rata seperti itu. Jadi kita susah jadi negara maju. Karena apa? Bukan karena kita nggak tahu caranya jadi negara maju, tapi kita nggak mau bayar harganya untuk menjadi negara maju. Oke? Sekian video ini, terima kasih sudah menonton kami. Saya kaum intelektual, salam rasional.